Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Wahyuni, NIM 212111129. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang konsep gadai syariah dan perbedaan gadai syariah. Dengan konvensional ya. Saya di sini dibantu oleh rekan saya yang bernama Nama saya Octavia Evelyn Chandra. Oke, Mbak Okta. Kami di sini akan melakukan sesi tanya jawab seputar tema yang kita ambil ya, Mbak ya. Iya. Oke, langsung saja boleh Mbak Okta bertanya kepada saya. Selamat sore. Oke, selamat sore Kak. Sore juga. Bagaimana kuliahmu, lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, sudah semester 6 ya. Bentar lagi lulus dong. Ya, semoga diberi kelancaran sampai lulus. Oke, amin. Oh iya Kak, semester ini kamu mendapatkan mata kuliah tentang gadai syariah ya? Iya. Aku ingin tahu lebih mendalam mengenai gadai syariah karena banyak sekali masyarakat yang memakai pegadaian syariah untuk hal-hal yang urgen dan mendadak. Apakah kamu bisa menjelaskan ke aku, Mbak? Oke, baik. Aku akan jelasin ini ya. Sementara ini aku dapat mata kuliah gadai syariah. Boleh banget apa yang ingin kamu tanyakan. Mungkin aku bisa sedikit menjelaskan mengenai gadai syariah yang banyak digunakan oleh masyarakat. Oke. Nah, kita kan sering banget dengan istilah gadai ataupun pegadaian syariah kan. Iya. Nah, sebenarnya konsep dari gadai syariah itu seperti apa sih, Kak? Oke, dalam pasal 1150 menurut Kamus Hukum Perdata, janji telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad, dan masyarakat sudah terbiasa melakukan transaksi hutang piutang ini lomba atau kredit dengan menggunakan barang sebagai jaminan tersebut. Gadai adalah kreditur untuk memperoleh barang bergerak yang diberikan oleh debitur atau khususnya sebagai jaminan atau suatu utang. Dalam fikih ini, gagasan gadai itu kayak dikenal sebagai rohan gitu loh. Rohan, iya. Tahu kan rohan? Iya. Rohan itu merupakan kesepakatan di mana seseorang menyerahkan suatu barang sebagai jaminan. Barang pinjaman adalah memberikan kepercayaan, ketenangan, dan keamanan terkait utang dan atau yang dipinjam. Oh, Iya. berarti rohan dan gadai itu sebenarnya sama. Sebenarnya artinya sama ya, Kak? Iya, sama. Rohan itu ya suatu transaksi muamalah yang sama-sama dengan yang sama-sama diartikan dengan gadai gitu loh. Memiliki cakupan yang lebih luas daripada gadai, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata, yang hanya mencakup barang bergerak. Rohan mencakup jaminan atau agunan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga memiliki konsep yang mirip dengan pengertian gadai dalam hukum adat. Oh, bisa aku pahami, Kak. Terus kan aku dengar ada gadai syariah dan gadai konvensional. Apa sih yang membedakan antara keduanya itu? Kebanyakan masyarakat memilih gadai syariah karena tidak mengandung riba dan pastinya sesuai dengan ajaran Islam. Apakah benar, Kak? Oh iya, gadai syariah dan konvensional itu memiliki perbedaan dalam perspektif dua sistem ya Kak ya. Hukumnya yang dipengaruhi oleh keberagaman sistem hukum yang berlaku di negara kita atau negara Indonesia ini, mengopsi 3 sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita gitu loh Kak. Khususnya dalam urusan perdata, yaitu sistem hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Ya.
dalam hukum syariah arahan dijelaskan secara sekunder, dilakukan secara sukarela berdasarkan prinsip tolong menolong tanpa mengambil keuntungan. Sementara menurut hukum perdata, gadai tidak hanya didasarkan pada prinsip tolong menolong, tetapi juga memperhitungkan aspek keuntungan dengan menerapkan bunga atau modal yang dipinjamkan. Itu Kak. Ada lagi? Terus, apakah perbedaannya terletak pada prinsipnya saja, Kak? Oh, itu tentu saja tidak Kak. Saya jelasin ya. Yang pertama, utama antara kedua terletak pada sistem operasionalnya, di mana pegadai konvensional memanfaatkan bunga sebagai bagian dari pinjaman itu. Jadi tuh Kak, konvensional itu memanfaatkan bunga yang besar itu loh Kak. Sementara pegadaian syariah lebih menerapkan sistem ijarah untuk biaya penyimpanan barang, meskipun awal diminati oleh muslimin. Pegadaian syariah juga pegadaian syariah itu juga menarik minat dari masyarakat yang beragama selain Islam, maupun mereka tidak memahami secara lebih rinci perbedaan dan persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional Kak. Ya, kalau kedua udah itu pada pegadaian konvensional mereka menggunakan sistem bunga atau membebankan biaya tambahan untuk pinjaman. Hal ini berdasarkan dengan pegadaian syariah yang tidak melibatkan unsur riba atau biaya tambahan lainnya. Ya, di dalam pegadaian syariah, perhatian utama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dengan menghindari riba, spekulasi dan ketidakpastian, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau penindasan terhadap masyarakat dan pelanggan. Ya gitu Kak. Kalau prinsip yang ketiga itu didasari pada dasar hukumnya itu yang digunakan ikhtar adat, mengacu pada hukum pidana, dan ikhtar syariat mengacu pada fatwa DSN MUI tentang rahan. Selain itu, metode perjanjian juga berbeda di mana gadai konvensional itu gimana ya? Kalau gadai konvensional itu menggunakan satu perjanjian hutang piutang, sedangkan gadai syariah melibatkan dua perjanjian sejajar, yaitu perjanjian rahan dan ijarah. Kayak dokumen yang menegaskan perjanjian gadai juga berbeda, di mana gadai konvensional itu menggunakan kredit buku, surat SBK, kayak sementara gadai syariah itu menggunakan surat bukti gitu loh Kak. Surat bukti rahan. Otoritas regulasi yang mengawasinya juga berbeda-beda. Kayak gadai konvensional diawasi oleh Kementerian BUMN, sedangkan gadai syariah diawasi oleh Otoritas Pengawas Syariah atau BPS, dan Kantor Jasa Keuangan atau OJK gitu Kak. Oh, jadi tadi kan kakak menjelaskan tentang akad yang digunakan ya Kak. Ya. Akad apa yang paling membedakan antara penggadaian syariah dan konvensional itu apa sih? Apakah sama atau berbeda? Oh iya, penggadaian syariah adalah menggunakan akad rahan sebagai pengganti margin. Ya. Terus sementara pegadaian konvensional tetap menetapkan bunga. Jadi kayak konvensional itu menggunakan bunga untuk kayak riba gitu loh Kak. Oh begitu. Iya, kalau syariah itu mungkin ada ribanya, tapi kayak nggak membengkak besar seperti konvensional gitu loh Kak. Oke. Oh, iya. Misal ya Kak, barang gadai yang tidak ditebus oleh pemiliknya, apakah otomatis jadi hak milik penggadai atau bagaimana Kak? Oh, mengendalikan barang adalah kegiatan meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminannya tersebut ya Kak ya.
Namun jika sampai pada waktu yang sudah disepakati barang tersebut tidak tidak ditebus, maka menjadi hak yang memberi pinjaman, Kak. Nah, Tetapi itu biasanya itu kalau di gadai syariah itu gimana ya, udah dari kesepakatan awal gitu loh, sudah perjanjian dari sama peminjam sama terpinjam gitu. oke. Nah, apakah pemberi gadai dapat memanfaatkan barang jaminan yang ada padanya menurut hukum Islam? Oh, itu sangat tidak boleh, Kak. Pertanyaan ini sangat sering kita dengar ya. Ya, Kenapa jawabannya tidak boleh? Karena para ulama itu sudah sepakat di dalam perdebatan bahwa tidak boleh barang jaminan diambil manfaatnya oleh pemegang gadai. Karena di dalam gadai yang terjadi antara dua orang itu melakukan itu loh Kak, melakukan bukanlah akad penyerahan memiliki suatu benda. Hak milik benda itu masih dimiliki oleh barang yang memiliki barang yang berhutang secara terbatas gitu loh Kak. ya, Karena itu hak yang muncul dari pemegang gadai hanyalah hak menahan. Jadi gitu penggadaian itu cuma menahan gitu loh Kak, nggak boleh kayak memanfaatkan barang itu nggak boleh. Kita itu cuma titip di situ, kalau nanti kita udah punya uang buat nebus barang kita yang dititipkan, kita bisa ambil lagi gitu. oh ya, Ya, karena dalam masalah pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai, nampaknya seluruh ulama telah sepakat. Eh, Kesepakatan itu bisa diartikan dengan ijma gitu loh Kak, bahwa tidak dibolehkan pengambilan manfaat bagi manfaat oleh orang yang memegang gadai. Dijelaskan bahwa tidaklah tersebut penggadaian tidaklah tersebut pandangan sebagai perbuatan riba. Semisal contohnya ya Kak ya, kita itu eh, membantu orang yang lagi ingin menggadaikan motornya gitu loh Kak. ya, Ya, lalu kita ingin memanfaatkan motor tersebut dengan membelikan bahan bakarnya. Hal ini tetap tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita itu eh, mau nitipin barang ke pegadaian, terus kita kan meminjam uang tuh. Jadi pihak gadai itu nggak bisa memanfaatkan barang yang kita titipkan itu. hmm. Ya, Oh seperti itu, ternyata aku baru tahu Kak. Terima kasih banyak ya, sangat bermanfaat banget penjelasannya. oh iya, sama-sama Kak. Mungkin itu sih yang bisa aku jelasin tentang gadai syariah dan gadai konvensional. Mungkin bisa dipelajari lebih lanjut lagi di buku ataupun internet ya Kak ya. Baik Kak. Oke, oke. Terima kasih. Sekian penjelasan saya sama rekan saya Mbak Okta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak? Puasanya lancar gak? Alhamdulillah lancar. Udah bolong berapa? Alhamdulillah lumayan. Lumayan banyak. Ya, lumayan banyak. Ya namanya aja perempuan ya Kak ya. Iya pasti aja Ada nggak gitu. pernah agak bolong. Ya nggak apa-apa ya Kak ya. Habis ini mau kemana? Ada kuliah? Nggak ada. Nggak ada. Udah mau ngerjain tugas-tugas yang lumayan numpuk. Lah liburan lebarannya kapan Kak? Ya kalau niatnya sih tanggal 6 ya. Tanggal Itu 6. rencananya gitu. Tapi lebih Apa? Gimana? lebih enaknya masih di kos ya. Oh, enaknya di kos. Iya. Emang nggak rindu rumah gitu? Ya rindu tapi belum pengen pulang. Oke, belum pengen pulang ya. Ini teman-temannya kos ini udah pada pulang atau gimana? Iya udah pada pulang. Oke, Karena udah lebih jauh rumahnya daripada saya. Rumah kakak mana? Rumah saya di Sragen. Oh, Sragen. Iya.
Oke. Nice. 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Mas Ardi? Alhamdulillah baik. Berbicara tentang penggadian ini, mungkin jadi topik yang harus disampaikan sebelumnya tentang penggadian ini ya Mbak. Iya. Penggadian ini yang bagaimana sebelumnya kita melanjutkan kepada penggadian syariah. Coba bisa dijelaskan Mbak Sulis. Oh ya, di sini saya mau pertama itu mau menjelaskan dari Pegadaian ini ya. Pegadaian ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 1990 bulan April. Nah, memang perjalanan ini sudah panjang sampai sekarang. Nah, yang menjadikan perbedaan penggadian antara syariah dengan konvensional itu apa? Ya, jadi perbedaan pegadaian syariah dan konvensional ini yaitu pegadaian konvensional ini biasanya menentukan bunga atau sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman yang ditentukan. Sementara kalau pegadaian syariah ini biasanya menentukan besaran pinjaman dan biaya pemeliharaan yang berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Jadi kalau konvensional itu kayak riba gitu loh, pakai bunga. Kalau syariah itu besarnya pinjaman atau barangnya itu. Oh, berarti ini tergantung dengan akad ya? Iya. Apakah ada dasar hukum yang digunakan pada penggadian syariah? Ada. Pertama itu pendirian unit syariah didasarkan pada misi pegadaian yang berdasarkan PP _10 tanggal 1990 yang dapat dikaitkan menjadi tongkat awal kebangkitan pegadaian itu, mencegah praktik riba. Nah, hal ini tidak akan berubah sehingga terbitnya PP 1103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Jadi itu kayak pegadaian kan udah ada dasar hukumnya, karena yaitu kita itu menggunakan dasar hukum itu karena biar gak riba gitu loh, kan riba itu dilarang sama agama. Oh, nah kalau boleh tahu ya Mbak, mengapa penggadian ini lebih diminati masyarakat? Oh iya, karena pegadaian ini lebih cepat pencairan dananya daripada yang lain, meskipun pegadaian ini harus meminjamkan barang berharga seperti emas atau lain sebagainya. Nah, kalau boleh tak yoga ini kok. Ya apa-apa to yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Sulis? Alhamdulillah baik. Nah, berbicara tentang penggadian ini mungkin jadi topik yang harus disampaikan sebelumnya tentang penggadian ini ya Mbak. Ini penggadian ini yang bagaimana sebelumnya kita melanjutkan kepada penggadian syariah. Ya, coba bisa dijelaskan Mbak Sulis. Oh iya, sebenarnya penggadian ini sudah berdiri dari tahun 1990 bulan April. Nah, memang perjalanan sudah panjang dan sampai sekarang. Nah, ngomong soal barang yang dibuat jaminan di penggadian, apabila barang gadai yang tidak ditembus, apakah otomatis jadi hak milik penggadian? Kalau itu sih tergantung pegadaiannya ya Mas ya, itu masuknya di konvensional atau syariah. Kalau itu syariah tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, karena sebelum perjanjian peminjaman itu sudah disepakati disampaikan oleh debitur. Apabila debitur tidak bisa melakukan penebusan barang, jaminan atau memperpanjang
pinjaman saat sudah jatuh tempo, maka barang tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan berlaku. Iya, kalau konvensional itu kalau kita udah nggak bisa bayar pas jatuh tempo itu ya udah dilelang. Jadi dari awal itu sudah gak ada kesepakatan gitu loh. Kalau syariah itu kan ada kesepakatan. Jadi nanti kita itu bisa berbicara untuk meminta jangka waktu panjang lagi. Ya, aku kan pernah dengan kata rasida. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rasida itu? Nah, rasida itu sendiri diartikan sebagai kredit angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas yang menjadi solusi tepat untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan cepat dan mudah. Itu. Jadi gitu ya, Mbak? Iya. Misal saya mau meminjam uang di Pegadaian tanpa jaminan, apakah bisa? Pegadaian sebagai BUMN tidak melayani pembiayaan tanpa jaminan. Mungkin bisa saja melakukan pinjaman uang kepada lembaga lain seperti bank. Jadi nggak bisa kalau kita meminjam uang di Pegadaian tanpa menjaminkan barang, itu nggak bisa. Itu bisanya itu masuknya di bank seperti bank BRI, BCA gitu. Tetapi biasanya itu harus melewati persyaratan yang rumit, pastinya dilakukan bunga yang tidak sedikit. Jadi mungkin bisa, tapi persyaratannya itu sulit gitu loh, Mas. Ya.